Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami terangkan yang Allah lihat pada dirimu adalah makom takwamu. Ini adalah makom rohaniyah qadim kita ya. Jadi bukan zahirnya dan seluruh variabel zahir ya, wujudmu, amal zahir ya, semua yang di zahir dunia akan tertinggal ya. Mau nggak mau kita di dunia ini harus bisa menembus alam qadim ya, baru amal kita akan dinilai atau dilihat Allah ya. Makanya Allah melihat makom takwamu ya, bukan zahirmu, amal zahirmu dan sebagainya ya. Demikian ya. Nah, kita juga terdogma ya, banyak yang kena status quo ya, keyakinan status quo, meyakini sesuatu tapi tidak bisa mengetahui cara berjalan dan caranya. Asal yakin ya, asal percaya. Kita ini terdogma dengan status quo kita, inilah yang benar, yang dijamin surga, lainnya masuk neraka dan sebagainya. Ini bahaya ya. Nanti sholat akan dapat surga, ngaji dapat pahala dan sebagainya ya. Padahal ya, Nabi sendiri sampaikan, bukan sholatmu, ibadahmu, doamu, zikirmu, amalmu, puasamu yang bikin kau masuk surga, tapi karena Allah dan ridhonya. Jadi bukan karena sholat, bukan karena doa, bukan karena ngaji, bukan karena zikir, bukan. Tapi sekali lagi karena Allah dan ridhonya. Berarti dari semua amal ibadah yang kita kerjakan itu intinya di Allah dan ridhonya. Itu bukan di takbir sampai salamnya sholat, itu bukan di membaca tulisan mushafnya, bukan di zikirnya, itu bukan, tapi sekali lagi Allah dan ridhonya. Maka apapun amal ibadah yang kita kerjakan, jika tidak mendapatkan ridho Allah, maka semuanya sia-sia ya. Sholat kita, doa kita, sholawat kita, semuanya sia-sia ya, jika tidak mendapatkan ridho Allah. Itu artinya sholat gak sembarangan, berarti ada tata caranya ya, dan itu bukan tata cara syariat ya. Karena yang Allah lihat adalah makom takwamu ya, ini rohaniyah, ini qadim. Sedangkan syariat itu di dunia ya, yang menilai dan penilaiannya adalah manusia, orang lain ya, itu di dunia ya. Demikian juga bukan doamu ya dan sebagainya, karena yang Allah lihat adalah makom takwamu, dan amal apapun yang kita kerjakan itu harus beserta dengan ridhonya. Nah itu. Jadi yang terpenting adalah itu, bagaimana bisa beserta Allah dan diridhoi. Nah, kalau kita mengira sholatnya itu yang membuat kita masuk surga, salah. Maka orang banyak yang menyembah sholat ya. Demikian yang mengira
mengaji Quran dapat pahalanya dapat dari ayat-ayat Quran, itu salah ya. Pahala itu dari Allah ya. Nah, makanya banyak orang menyembah ngaji ya, membaca Qurannya ya, mushaf. Demikian juga banyak orang menyembah zikir ya, bukan menyembah Allah ya. Ingat ya, bukan sholatmu, ibadahmu, zikirmu, sholawatmu, ngajimu, amalmu, tapi Allah dan ridhonya. Dan yang Allah lihat adalah dirimu yang makom rohaniyah kotim, atau melihat takwamu. Jadi amal kita yang di dunia, sholat kita, sholawat kita, doa kita, puasa kita, semuanya, zikir kita harus bisa tembus ke dimensi kodim kita. Nah, itu baru bertakwa ya. Dan juga semuanya pun harus beserta Allah dan mendapatkan ridhonya. Jika tidak, semuanya hanya akan sia-sia ya. Nah, sekarang ini banyak ya ulama syuk yang menerangkan tentang sholat, ngaji, doa, zikir, tapi tidak bisa menerangkan cara mengenal Allah dan menuju ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Padahal ini kuncinya adalah dengan kita harus Islam melalui rukun Islamnya dan iman melalui rukun imannya. Jika tidak sah rukun Islamnya, tidak sah juga Islamnya. Tidak sah rukun imannya, juga tidak sah imannya. Nah, sekarang syahadat di mana-mana cuma mengucapkan, itu tidak sah. Kalau nggak sah sholat, nggak sah syahadat, nggak bisa syahadat, ya nggak bisa sholat. Nah, kalau nggak bisa syahadat, nggak bisa sholat, nggak bisa zakat dan puasa dan haji. Ya, masa bunyinya saksi akan Allah dan Rasulullah Muhammad, nyatanya nggak ada yang disaksikan. Nyatanya cuma keyakinan. Keyakinan kan fikih, karena tidak pernah dibuktikan dengan empiris diri kita sendiri. Nah, ini yang banyak manusia kena fitnah ulama syuk ya, yang menafsirkan ya apa-apa agama ya dengan sudut pandang yang salah, sehingga banyak orang sesat karena ulama syuk. Yang Nabi sampaikan, yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman, yang melebihi fitnah Dajjal adalah dakwahnya ulama syuk yang sesat lagi menyesatkan, mengatasnamakan Quran, dakwahnya motivasi yang baik-baik kelihatannya, tapi tidak beserta Allah ya, tidak tahu dan ridhonya, maka mereka pasti beserta setan. Ujungnya adalah tipu daya dari setan ya. Itulah bahayanya. Ingat ya, yang dilihat Allah adalah takwamu, dan yang sampai surga adalah karena Allah dan ridhonya, bukan amal ibadahmu, bukan ya. Jadi semua ibadah percuma jika tidak kenal Allah, tidak beserta Allah, tidak sampai Allah, cuma ya, dan ridhonya. Makanya semua amal ibadah jika tidak ma'rifatullah percuma. Kenal itu baru mulai ya, awaluddin ma'rifatullah, kenal, kemudian beserta, kemudian berkekalan ya, dan diridhoinya. Gak mungkin beserta berkekalan jika tidak kenal, dan gak mungkin beserta berkekalan jika tidak sampai.
Nah, inilah yang kenal sampai beserta berkekalan dan diridhoinya. Nah, kalau nggak makrifat, nggak kenal, seluruh amal ibadahnya sia. Karena bukan amal ibadah itu yang bikin kita masuk surga, tapi Allah dan ridhonya. Mana mungkin surat itu berbalas dari Allah jika suratnya tidak pernah sampai. Nah, itu logikanya. Tentu yang membalas surat kita bukanlah Allah, tapi syaitan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat. Ini tentang Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.